Yokoso, minasan. Selamat datang di channel YouTube Alur Anima. Anime kali ini berjudul Blood C yang dirilis di tahun 2011. Langsung saja ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, ya minasan. Anime ini berlatarkan di pedesaan terpencil di tepi Danau Suwa di Prefektur Nagano. Saya Kisaragi adalah gadis kuil di kuil Shinto yang dijalankan oleh ayahnya Tadayoshi. Saya adalah seorang gadis sekolahan yang ramah dan akiku. Di pagi hari setelah berbicara dengan ayahnya Tadayoshi, saya teringat bahwa dia harus segera bersiap untuk pergi sekolah. Ketika hendak pergi ke sekolah, saya menyempatkan diri untuk mampir dan sarapan di kafe milik Bang Umito. Lingkaran pertemanannya termasuk tetangga dan pemilik kafe Umito Nanahara, teman sekolah Yuka Amino, si kembar Ne dan Nonomotoe, ketua kelas Itsuki Tomosa, Shinichiro Tokiane yang pendiam, dan guru kelas saya, Kanako Tsuchutori. Di perjalanan pulang saya melihat seekor anjing kecil, ingin menyentuhnya, teringat bahwa ia harus segera pulang, saya bergegas kembali ke rumah sebelum sempat menyentuh anjing tersebut. Di kuil yang merupakan rumah saya, ayahnya menyerahkan sebuah pedang katana. Ternyata di malam hari saya bertugas sebagai pembasmi makhluk bernama Elder Bayern. Makhluk yang saya temui malam itu berbentuk patung biksu yang berubah jadi seperti belalang mantis. Pertarungan berakhir ketika mata saya berubah dan dia menusuk makhluk itu tepat di lehernya. Di perjalanan pulang saya yang berlumuran darah bertemu dengan ayahnya yang sedang menunggu dengan khawatir. Saya terus melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, di siang hari saya pergi sekolah, dan di malam hari dia memburu Elder Bayern. Seperti biasa, di pagi hari saya mampir ke kafe milik Umito. Sembari membicarakan ayahnya, saya memakan manisan kubus yang dihadiahi oleh Umito. Saya lagi-lagi bertemu dengan anak anjing sebelumnya, namun kali ini anjing itu lari ketika didekati saya. Di kelas, Tokiane yang pendiam lagi-lagi terlambat, ketika dia melihat saya mengucapkan selamat pagi. Di waktu istirahat makan siang, saya makan bersama 4 teman lainnya sambil bercerita. Saya baik sekali, melihat Tokiane yang lewat, saya pikir Tokiane belum makan siang, saya langsung menghampirinya untuk memberinya makanan. Di malam hari, saya dan ayahnya berbicara sambil memecah buku tua. Terungkap bahwa satu-satunya cara untuk membunuh Elder Bayern adalah dengan menggunakan pedang Goshinto yang dipakai saya. Selain itu ayahnya juga memberitahu bahwa ibu saya telah gugur ketika melawan Elder Bayern. Saya berjanji untuk tidak akan gagal, dan akan melindungi ayahnya dan semua orang. Elder Bayern yang saya lawan di malam itu cukup kuat, sehingga saya menerima luka di lengannya. Di keesokan harinya, saya membantu membuat makanan di kafe, dan kali ini ayahnya ikut sarapan di sana. Saya terlihat sangat menyukai manisan kubus yang dibuat Umito, namun ayahnya yang juga ditawari menolak untuk memakannya, dia sepertinya tidak suka manisan. Di kelas saya berbincang dengan teman kelasnya dan mereka memutuskan untuk pergi ke kafe milik Umito. Di kafe seorang polisi muncul dan ingatkan mereka untuk pulang sebelum maghrib, karena baru-baru ini ada seorang tukang kue yang menghilang. Saya dan ayahnya menduga ini pasti ulah Elder Bayern. Di malam hari saya menemukan tukang kue yang hilang, pria itu memasuki kereta yang lewat di depannya. Melihat pria itu terbunuh di dalam kereta saya menghampirinya. Kereta itu berubah menjadi monster tentakel raksasa. Monster ini nampaknya berbeda dari yang biasa karena dia berbicara di saat-saat kematiannya. Monster itu meminta untuk menghormati perjanjian. Di pagi hari, sambil menyapu kuil, saya memberitahu ayahnya tentang monster yang berbicara semalam. Di sekolah ketika hendak makan siang, anak anjing menghampiri saya, namun lari lalu manjat pohon ketika saya melihatnya. Saya ikut memanjat pohon namun terjatuh dan menimpa Tokiane yang ingin menolongnya. Sepulang sekolah, saya mampir ke kafe milik Umito untuk minum kopi dan makan manisan kotak. Di malam hari terlihat saya patroli keliling desa, saya melihat ada 3 orang pemburu ubur-ubur yang diserang 3 monster. Salah satu pria dimakan monster burung saat di atas danau, salah satunya dimakan ketika istirahat di bawah pohon.
Ternyata monster burung juga bisa berbicara dan meminta saya untuk tidak mengganggu mereka dan untuk menghormati perjanjian antara manusia dan Elder Byron. Jika tidak, monster itu mengancam akan memakan saya. Saya marah, matanya pun berubah. Dengan cepat saya menghabisi 3 monster itu. Saya sempat mengecek keadaan salah satu pria, namun naas, pria itu juga telah tewas. Saya pulang ke kuil, dan dia bercerita kepada ayahnya yang sedang menunggu bahwa monster kali ini pun meminta untuk menghormati perjanjian. Keesokan harinya di sekolah, saya hampir terlambat. Namun di kelas, melihat ibu guru yang seperti biasa, saya merasa heran, meskipun semalam ada 3 orang yang tewas. Sepulang sekolah, saya kembali ke danau tempat dia semalam melawan Elder Byron. Kali ini ketika saya mencoba mengingat lagi kejadian semalam, lagi-lagi kepalanya merasa sakit. Di sana Umito muncul dan mengajak saya ke kafe miliknya. Umito memberi saya kopi untuk diminum. Saya nampaknya kelelahan dan tertidur di sana. Umito memanfaatkan situasi ini untuk menyentuh saya, namun aksinya dipergoki oleh si ayah. Melihat saya yang tertidur, si ayah juga mencoba untuk menyentuhnya namun ia urungkan niatnya itu. Di malam hari yang berkabut, saya bertarung dengan seseorang berpenutup kepala. Saya berhasil melepaskan penutup kepala orang itu dan ternyata dia adalah salah satu Elder Byron. Monster ini berkata bahwa semua ini disebabkan karena manusia melanggar perjanjiannya. Sembari bertarung, saya masih sempat menyelamatkan seorang wanita dari kejaran monster kecil. Saya menjadi serius dan menyadari bahwa terdapat benang di pedangnya, yang digunakan monster untuk mengetahui posisi saya di dalam kabut yang dihasilkan monster itu. Saya melepaskan pedangnya, dan menusuk mata monster dengan tangan kosong. Melihat anak anjing ada di sana, saya tiba-tiba sakit kepala lalu pingsan. Di kelas, ibu guru menceritakan kisah monster yang memakan manusia. Bagi monster itu manusia adalah makanan, dan mereka hanya bisa bertahan hidup jika memakan manusia. Mendengar kisah itu, saya teringat saat dia melawan monster dan akhirnya pingsan di kelas. Di kuil, nenek berkunjung karena khawatir dengan keadaan saya. Lalu tiba-tiba, seekor monster muncul dari tanah. Monster Elder Byron itu berbentuk seperti kelabang, menyerang saya dan temannya nenek. Mereka lari menuju kuil di mana saya mengambil pedangnya. Ternyata di saat saya tidak melihat, monster itu sudah memakan kepala nenek. Saya yang marah langsung menghabisi monster itu. Melihat jasad temannya, saya teriak. Tidak lama datang ayahnya. Si ayah menenangkan saya dengan membuatnya tertidur. Saya bangun dan menyadari bahwa insiden kemarin adalah nyata. Bang Umito datang untuk merawat saya dan memberikannya kopi dan makanan. Keesokan harinya saya memaksakan diri untuk pergi ke sekolah. Ketika berpamitan, kali ini ayahnya memberikan pedang dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Di kelas, saya menyadari bahwa tidak hanya nenek, tapi kembarannya No juga absen selama beberapa hari. Dengan banyaknya orang yang menghilang belakangan ini, ibu guru berkata bahwa polisi sudah menyuruh sekolah untuk menutup kegiatan belajar. Di perjalanan pulang, saya dihampiri anak anjing berbicara dengannya, membuat saya terkejut. Tidak lama muncul Nono yang berpenampilan seperti kembarannya, nenek. Dia bertanya di mana keberadaan nenek. Tiba-tiba muncul monster yang keluar dari bayangan Nono. Sepertinya monster itu mengendalikan Nono. Jadi pertarungan antara monster bayangan itu dengan saya, meskipun saya menang, tetapi Nono dan banyak korban lain yang dibunuh oleh monster itu. Dari kejauhan anak anjing berbicara. Di satu scene menunjukkan saya duduk sendirian di ruang gelap bersama bola darah yang digantung. Saya terbangun di malam hari, lalu dia keluar untuk mencari udara segar. Di tangga dia dihampiri anak anjing, terungkap ternyata anjing itu adalah salah satu Elder Byron. Saya yang tidak merasakan hawa jahat dari anjing itu, cakap santai dengannya. Anjing itu berkata bahwa dia bisa mengabulkan keinginan. Di pagi hari saya bangun lebih awal dan berpikir apakah pertemuannya dengan anak anjing adalah mimpi. Di sekolah, saya melihat sekolah dan kelasnya kosong. Ibu guru yang berdiri di dekat situ berkata bahwa sekolah akan tutup untuk sementara waktu.
Di perjalanan pulang, seorang polisi menghentikannya dan menyuruhnya untuk segera pulang karena berbahaya. Namun tiba-tiba sebuah pedang besar menembus tubuh polisi itu. Pedang itu milik monster samurai bertangan banyak. Monster itu terus menyalahkan manusia yang selalu berbohong melanggar perjanjian. Sebelum akhirnya dihabisi saya, monster itu sempat menyuruh saya untuk bertanya kepada ayahnya mengenai siapa dirinya.